Baik, selamat pagi saudara. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi hari ini. Dari pelajaran yang keempat, yang berjudul Saat Anak Domba Duduk di Atas Tahtanya. Pelajaran kita ini sebenarnya adalah sebuah penglihatan dari Tuhan Allah kepada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos. Mungkin pelajaran ini kita selalu ingat bahwa dalam situasi yang serba sulit sekalipun di Pulau Patmos yang kering, sama seperti kita kalau ditempatkan dalam tugas pelayanan kita di tempat yang dianggap orang kering barangkali. Kita harus tetap bersukacita dan bergembira. Kita harus tetap optimis bahwa di balik itu ada berkat-berkat Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Kira-kira begitu saudara yang kita selalu pelajari di kitab Wahyu ini. Bahwa di tengah Pulau Patmos, pulau karang yang kering, sama seperti mungkin di Indonesia ini pembuangan Nusa Kambangan. Pulau yang kecil, gersang, tidak ada penduduknya, dan merupakan tempat untuk pembuangan para pemberontak mungkin yang biasa bekerja di bidang politik yang berbeda dengan sudut pandangnya dengan kerajaan Roma. Jadi dibuang ke tempat itu, dan ini yang dialami oleh Yohanes yang kekasih. Dan saudara yang kekasih, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang 7 jemaat. Kalau 7 jemaat yang ada di Asia Kecil atau di Turki itu sebenarnya adalah gambaran sejarah, dan jemaat itu ada pada waktu itu. Mungkin lebih mudah kita mempelajarinya, tapi pelajaran pada pagi hari ini memasuki fase yang semakin sulit dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal yang keempat dan Wahyu pasal yang kelima. Tetapi tadi pendeta Beni di belakang katakan sama saya, dipermudah saja gitu. Jangan menganggap pelajaran ini apa sulit. Saya bilang, wah ini agak dalam, ini agak sulit juga pelajaran ini. Tapi beliau katakan dibuat mudah saja, sederhana saja. Jadi saudara, saya coba untuk belajar dan membaca beberapa hari ini. Sebenarnya inti daripada pelajaran kita ini satu minggu adalah masalah penyembahan. Siapa yang layak untuk disembah. Dan ini juga nanti akan menjadi persoalan inti di akhir zaman. Siapa sebenarnya yang layak disembah? Karena di semesta alam ini ada dua kekuatan besar. Di satu sisi Allah, tapi di sisi lain Lucifer dan pengikut-pengikutnya atau yang kita sebut dengan iblis. Dua kekuatan besar ini membuat banyak penduduk semesta alam yang tidak jatuh ke dalam dosa, termasuk malaikat-malaikat yang suci di surga, bertanya-tanya. Karena ini dosa nanti merupakan sebuah misteri yang tidak terpecahkan. Bagaimana dalam misteri ini kemudian anak Allah dalam wujud daging manusia yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 4 dan 5 ini, atau khususnya pasal 5, sebagai domba yang tersembelih. Domba yang tersembelih itu kemudian menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu sebabnya kenapa sampai Yesus harus mati. Dia sebagai Allah, anak itu harus turun ke dunia. Barangkali capek-capek. Kenapa Allahnya orang Kristen ini, kata orang Muslim, bodoh katanya. Kok harus menjelma dalam daging manusia lalu mati di kayu salib, lalu kemudian menurut pengajaran kita kan bangkit dari kematian pada hari ketiga, lalu apa? Sama 40 hari di dunia ini, lalu dia naik ke surga. Dan peristiwa yang kita mau pelajari sepanjang minggu ini adalah pada saat dia naik ke surga, saudara. Naik ke surga dari bumi ini. Dia membawa apa katanya, saudara?
bersama dengan dia membawa tawanan-tawanan. Untuk apa sebenarnya tawanan-tawanan ini yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 4 dan 5 ini kemudian disebut sebagai 24 tua-tua. 24 tua-tua. Dan 24 tua-tua ini menurut kitab Wahyu pasal 4 dan 5 telah mengalami kesusahan yang besar. Mereka ini keluar dari kesusahan yang besar. Jadi ini sering menjadi perbincangan apakah ke-24 tua-tua ini malaikat ataukah manusia. Jadi yang Yesus tebus itu sebenarnya siapa, saudara? Manusia yang berdosa. Ini mewakili umat tebusan yang nanti akan menjadi apa? Saksi di surga. Ini kan masih sebuah misteri, saudara. Kan Nyonya White juga tekankan di semesta alam ini masih menjadi tanda tanya. Siapa sebenarnya yang patut kita sembah? Ini juga yang menjadi pelajaran kita ini. Apakah Yesus layak untuk menjadi apa? Domba yang tersembelih itu satu-satunya. Nah sekarang ini di dunia Kristen, terutama di gerakan-gerakan oikumene, saudara, sampai masuk ke dalam sekolah-sekolah oikumene kan, sudah mulai meragukan Yesus satu-satunya juru selamat. Pasti ada anak domba yang lainnya menurut mereka yang tersembelih. Kalau mereka bilang supaya bisa masuk ke pekabaran kita ini ke berbagai aliran agama, mereka mulai katakan ya nggak apa-apa itu kalau orang Buddha percaya kepada Siddhartha Gautama sebagai juru selamatnya, atau orang Hindu percaya kepada Krishna, orang Islam percaya kepada Muhammad, masing-masing punya apa? Juru selamatnya masing-masing gitu kan. Ini sinkretisme. Jadi bukan hanya Yesus satu-satunya, sehingga dikeluarkan sebuah buku, saudara, yang judulnya adalah Menentang Aroganisme Kekristenan. Ini ditulis oleh seorang pastor, tokoh dari gereja Katolik yang beraliran liberal. Jadi dia katakan, kenapa arogan kekristenan itu? Karena menganggap satu-satunya juru selamat di dunia ini adanya Yesus. Nah, tadi Pak Habean katakan juru selamat kita itu sudah menebus manusia yang berdosa. Jadi menurut pelajaran sekolah sahabat kita ini, 24 tua-tua itu adalah manusia berdosa yang sama seperti kita, yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, lalu diangkat ke surga. Ini orang-orang suci yang mungkin saja di situ tidak disebutkan namanya, boleh jadi Yohanes Pembaptis ya saudara, yang sudah lebih mati lebih duluan, atau nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang sudah setia dalam kehidupannya tapi kemudian bangkit bersama-sama Kristus. Tujuannya adalah untuk menyaksikan bahwa mereka memang benar-benar merasakan bagaimana penderitaan dosa yang mereka alami di dunia ini, lalu kemudian merasa bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini menebus mereka. Dan Yesus membuktikan itu dengan paku, bekas paku di tangan dan kakinya, bahwa ini aku, walaupun mereka berdosa, mereka layak untuk tiba di surga. Kan kita bayangkan saudara, kalau itu manusia berdosa kan, tiba di surga, kalau mereka tidak mendapat jaminan dari darah Kristus, mereka pasti akan binasa melihat cahaya kemuliaan Allah di sana. Tapi kenapa Elia, Henok, Musa sudah lebih dulu di sana? Lalu kemudian ini menyusul orang-orang yang disebut buah sulung tadi oleh Pak Sitorus. Tapi mereka bisa tahan menghadap tahta kemuliaan Allah dan tidak mati. Karena memang jaminannya adalah darah Kristus. Kalau Kristus gagal dalam misinya itu, pasti Musa, Elia, Henok semua turun, saudara. Tidak layak untuk ada di surga. Bahkan orang-orang kudus yang diangkat itu, 24 tua-tua itu juga tidak akan pernah masuk ke sana. Tapi inilah jaminan daripada apa? Darah domba yang telah tersembelih itu. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki penebus dan juga pencipta. Di pelajaran kita kan berbicara tentang, kalau saya bagi dua ini saudara, bagian besarnya adalah penciptaan dan penebusan saja. Kalau hari Minggu belajar tentang penciptaan, bagaimana penciptaan digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal keempat itu, sehingga Allah berhak untuk mendapatkan penyembahan.
Kalau kita berbicara tentang tokoh yang lain, yang kedua yang besar adalah Lucifer. Tadi Pendeta Pardomuan katakan kan, sepertiga daripada malaikat Allah di surga menjadi pengikutnya. Ini kan barisan kuat ini, saudara. Oposisi daripada penguasa di semesta alam. Dan ini selalu menjadi misteri. Siapa sebenarnya yang patut kita sembah? Allah kah dengan malaikat-malaikat sucinya? Ataukah Lucifer dan sepertiga pengikut-pengikutnya? Karena Lucifer selalu menyerang Allah tidak adil. Allah itu tidak benar. Allah itu otoriter dalam kekuasaannya. Kan begitu dalam Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Sehingga kabur, saudara, di pandangan umat-umat suci pun kabur. Ini benarkah yang kita sembah ini memang harus Allah yang di sorga ini? Ataukah setan itu yang memberontak? Kalau ada pemberontakan kan, saudara, dalam sebuah kepemimpinan, entah itu di negara, ada partai oposisi yang kemudian bergerak membuat kudeta, orang kan akan bertanya-tanya, siapa ini yang benar sebenarnya? Nanti setelah berjalannya waktu, ada saksi-saksi seperti 24 saksi-saksi itu, ada bukti-bukti bahwa memang setan banyak bekerja mempengaruhi manusia di dunia ini dengan cara-cara yang tidak halal, lalu kemudian orang-orang itu menjadi jahat sampai Yesus kemudian harus mati di kayu salib. Kan sepanjang umur hidup Yesus kan selalu terjadi serangan kepada dia. Sejak dia turun ke bumi ini, kita bayangkan saja, dia lahir dalam keadaan miskin, dia selalu diserang, mau dibunuh di zaman siapa itu? Kaisar Herodes pertama. Itu serangan musuh yang pertama kepada Yesus. Kalau boleh Yesus itu dibinasakan, sampai kemudian dia naik perahu di Danau Galilea, mau ditenggelamkan juga kan, saudara, waktu dia tertidur. Tapi kemudian dia katakan, diam, tenanglah engkau. Danau itu berhenti gejolaknya. Sebenarnya kalau kita baca tulisan-tulisan Roh Nubuat, gejolak danau itu dibuat oleh setan supaya kapal yang kecil itu terbalik dan misi pekerjaan kekristenan itu selesai sampai di situ, di Danau Galilea. Sampai kemudian pencobaan-pencobaan tiap saat datang pada Yesus. Kemana saja Yesus pergi, selalu diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ini pelajaran yang penting, saudara. Bagaimana anak Allah itu sebenarnya selalu dilihat oleh malaikat-malaikat di surga yang tidak jatuh ke dalam dosa, oleh semesta alam ini yang menjadi saksi, bahwa memang kondisinya selalu mendapat serangan, tekanan-tekanan, dan tekanan-tekanan yang tidak benar daripada yang oposi ini, dari setan dan pengikutnya ini. Sampai kemudian puncaknya difitnah, kemudian dihina dan naik ke atas kayu salib, dibinasakan, dibunuh. Dan itu dilakukan oleh kaki tangan daripada iblis ini, Lucifer ini. Ini menjadi satu bukti. Tapi masih kurang jelas bukti itu, ya saudara. Waktu Yesus bangkit naik ke surga, 24 tua-tua yang sudah pernah mengalami penderitaan dan kesusahan itu turut diangkat untuk menjadi saksi di mana? Di surga itu. Itu tujuannya sebenarnya. Sehingga semesta alam ini tidak akan pernah lagi salah dalam menafsirkan siapa yang benar sebenarnya di semesta alam ini. Siapa yang patut disembah. Apakah Yesus satu-satunya anak domba yang berhak untuk membuka meterai itu? Saya percaya, saudara, di gulungan itu tertulis semua peristiwa, ya. Bahkan sampai bangsa Israel dalam perjalanannya selama 40 tahun, bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana mereka memberontak karena mengikuti pengaruh setan. Tapi Tuhan selalu meluruskan yang memberontak ini, kan gitu. Berapa banyak yang mati karena pemberontakan, bagaimana Tuhan menuntun dengan tiang awan, tiang api. Semua detail itu, saudara, diceritakan. Nubuatan-nubuatan, sejarah-sejarah perjalanan Israel, bagaimana pimpinan Tuhan kepada mereka. Tujuannya apa tadi Pendeta Jeki katakan, saudara? Itu akan dibukakan pada waktunya. Dan waktunya yang tepat adalah pada saat Yesus menang di kayu salib. Makanya dia yang layak satu-satunya diakui sebagai anak domba yang tersembelih itu. Karena semua hal yang menyangkut keselamatan itu berjalan bukan atas dasar kehendak sendiri, saudara, tapi itu memang campur tangan daripada Tuhan kita di surga. Nah, ini.
Campur tangan Tuhan kita penting. Bahwa Tuhan selalu mendatangkan hal yang baik kepada kita. Walaupun setan berusaha untuk menggagalkan. Jadi saudara yang kekasih, apapun yang orang mau lakukan dengan pikirannya, kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, boleh jadi itu akan mengalami kegagalan. Jadi mari kita tidak merekayasa sesuatu agar hasil yang diperoleh itu memang murni, bukan atas dasar kehendak pikiran kita, tapi apa? Kehendak dari Allah. Kita mau serahkan semua kehidupan kita, perkara-perkara kehidupan kita, semuanya ke dalam tangan Allah. Karena ada hal-hal yang mungkin kita buat dengan pikiran kita sendiri lalu kemudian berhasil, tapi sebenarnya hanya sesaat, saudara. Atau mungkin kita lakukan hal yang buruk, Tuhan bisa mengalihkan itu menjadi hal yang baik. Jadi segala sesuatu sebenarnya harus kita serahkan kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itulah rencana yang terbaik. Bagi kita misteri, tapi bagi Allah apa? Terbuka segala sesuatu itu secara nyata ya, di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau simbol-simbol seperti 4 makhluk dan sebagainya ini kita bisa pelajari dari komentar-komentar kitab Wahyu ya saudara. Kita tentu sudah belajar tentang Wahyu sebagian, atau ada yang memiliki diktat tentang Wahyu, kita boleh pelajari simbol-simbolnya ini. Tapi yang terpenting intinya adalah bahwa pagi ini yang kita pelajari, siapakah yang patut kita sembah di semesta alam ini. Kalau kita masih ragu-ragu, ada 2 kekuatan besar di semesta ini, apakah kita selama ini menyembah Allah yang benarkah dalam kehidupan kita, ataukah Allah yang keliru kan, yang kita rasa benar ternyata bukan yang benar. Jadi kita harus yakinkan diri kita bahwa apa yang kita sembah selama ini berdasarkan apa yang Alkitab katakan kepada kita, yang dinyatakan di dalam ini. Kita harus imani bahwa Allah di semesta alam ini hanya satu-satunya Allah yang patut kita kita sembah dan tinggikan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan dia berhenti pada hari yang ke-7. Di dalam kitab Markus pasal 2 itu ayat 27-28 itu saudara, bahwa Allah yang patut kita sembah itu adalah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, termasuk di dalam pekabaran 3 malaikat itu. Sembahlah Allah ya, yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala mata air ya. Itulah Allah yang patut kita sembah. Sementara di sisi lain, Lucifer itu tidak memiliki kriteria seperti itu saudara. Dia bukan pencipta, dia hanyalah ciptaan. Lucifer dalam segala bentuk ini maksud saya, yang datang kepada manusia ini dalam bentuk-bentuk agama, kepercayaan dan sebagainya, dalam bentuk keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau itu tidak sesuai dengan isi firman Allah ini, pada dasarnya mungkin kita menyembah kepada Allah bukan di hari penciptaannya itu, kita juga sedang menyembah kepada siapa kan begitu. Kalau kita beribadah di luar hari yang ke-7 yang kita kuduskan, sebenarnya Alkitab dan Roh Nubuat katakan sebenarnya kita sedang menyembah kepada siapa? Kepada Allah yang mana? Jadi ini jelas bagi kita kepada siapa kita menyembah. Kalau Yosua katakan aku dan keluargaku akan menyembah kepada Allah Yahweh, bukan kepada Allah yang di seberang sungai Efrat itu, yang bangsa Israel sudah sujud menyembahnya dan berkali-kali mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada berhala ya. Dan yang kedua yang saya ingin tekankan adalah itu saudara, kenapa Yesus sebagai anak domba itu layak membuka meterai itu saudara, membuka meterai itu. Ada 7 meterai, tapi kemudian ini meterai yang disebutkan adalah yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut kronologis keselamatan umat manusia. Kenapa dia layak? Karena memang dia satu-satunya juru selamat di semesta alam ini.
Bukan karena kesombongan saudara, tapi kalau kita bergantung pada Tuhan penuh, pasti kita juga akan apa? Mendapat jaminan kemenangan itu ya dari Tuhan. Mudah-mudahan pelajaran ini walaupun kurang sempurna, kita akan pelajari kembali di rumah kita. Tuhan memberkati kita. Amin.